Nah, cara 5 ini berkaitan dengan fitohormon. Nah, apa sih fitohormon? Fitohormon menurut Setianingrum tahun 2014 adalah hormon pada tumbuhan yang memiliki fungsi dalam membantu dan mengatur proses fisiologis, proses pertumbuhan, serta perkembangan tumbuhan. Etilen menurut Wardani tahun 2019 adalah suatu gas yang dilepaskan tumbuhan oleh buah yang sudah tua. Mekanisme etilen menurut Nur Hidayanti dan kawan-kawan tahun 2019 adalah terjadi karena adanya perubahan permeabilitas di dalam sel sehingga menghancurkan klorofil dalam kloroplas, maka menyebabkan sel buah menjadi tidak terlindungi yang menunjukkan warna pematangan buah. Fungsi etilen menurut Wardani tahun 2019 adalah menebalkan pertumbuhan dan menahan pematangan batang, serta mempercepat pematangan buah. CaC2 atau kalsium karbida menurut Rifai dan kawan-kawan tahun 2018 adalah senyawa kimia sebagai penghasil gas karbid yang berperan dalam memicu kematangan buah dan merubah warna buah dari hijau menjadi kuning. CaC2 atau kalsium karbida menurut Rifai dan kawan-kawan tahun 2018 adalah senyawa kimia sebagai penghasil gas karbid yang berperan dalam memicu kematangan buah dan merubah warna buah dari hijau menjadi kuning. Mekanisme karbid dalam menghasilkan asetilen menurut Ladania tahun 2008 terjadi karena adanya reaksi antara kalsium karbid atau CaC2 dan air dengan reaksi CaC2 plus H2O menjadi C2H2 plus CaOH 2 kali. Berdasarkan hasil pada tabel 1 dapat diketahui bahwa pada hari ke-1 pada perlakuan etilen dan tanpa etilen, pisang kepok masih berwarna hijau dan tidak memiliki aroma. Pada hari kedua, pada perlakuan etilen pisang berwarna kuning dan aroma banyak, sedangkan pada perlakuan tanpa etilen, pisang berwarna sedikit kuning dan aroma sedikit. Pada hari ketiga, pada perlakuan etilen, pisang berwarna kuning dan aroma banyak, sedangkan pada perlakuan tanpa etilen, pisang berwarna kuning dan aroma sedikit. Perubahan warna dari hijau menjadi kuning ini menunjukkan bahwa penggunaan etilen pada pisang kepok memicu proses pematangan buah pisang dibandingkan dengan perlakuan yang tanpa etilen. Hal ini sesuai dengan pernyataan dari Wardani tahun 2019 bahwa fungsi etilen adalah menebalkan pertumbuhan dan menahan pematangan batang serta mempercepat pematangan buah. Pengaruh etilen yang dihasilkan oleh penggunaan kalsium karbida pada pisang kepok ini mempercepat pematangan buah pisang dan merubah warna dari hijau ke kuning. Hal ini sesuai dengan pernyataan dari Rifai dan kawan-kawan tahun 2018 bahwa CaC2 atau kalsium karbida adalah senyawa kimia sebagai penghasil gas karbid atau asetilen yang berperan dalam memicu kematangan buah dan merubah warna buah dari hijau menjadi kuning. Browning menurut Murniati dan kawan-kawan tahun 2014 adalah proses pembentukan warna coklat pada bahan pangan yang berlangsung secara alami karena mengalami proses tertentu. Halo teman-teman, perkenalkan nama Fiona Besi, NPM 12080266 dari Fakultas Teknobiologi UNJ. Kali ini aku akan melakukan kegiatan acara keempat, yaitu salah satunya browning. Di sini kami membutuhkan jeruk sebagai buah non klimaterik, lalu ada apel sebagai buah klimateriknya, dan di sini kita menggunakan alat pisau, wadah, dan plastik. Buah disiapkan, lalu buahnya kita akan potong. Setelah kita potong, buah yang satunya kita taruh di tempat terbuka dan satunya kita akan masukkan ke dalam tempat yang tertutup. Lalu kita akan amati menggunakan stopwatch. Jeruk dikupas, lalu yang satu ditaruh di tempat yang terbuka dan satunya dimasukkan ke dalam plastik di tempat yang tertutup.
Setelah itu, jeruk pada perlakuan tertutup dan terbuka diamati dan dihitung waktunya dengan stopwatch. Berdasarkan hasil pada tabel 2 dapat diketahui bahwa buah apel pada perlakuan terbuka mengalami perubahan warna menjadi coklat dengan waktu 242 detik, sedangkan pada perlakuan tertutup buah apel mengalami perubahan warna menjadi coklat dengan waktu 300 detik. Buah jeruk pada perlakuan terbuka dan perlakuan tertutup tidak mengalami perubahan warna. Buah apel termasuk buah klimaterik karena buahnya masih dapat mengalami proses pematangan setelah dipanen yang ditandai dengan warna coklat, sedangkan buah jeruk yang termasuk buah non klimaterik karena buahnya tidak mengalami proses pematangan setelah dipanen yang tidak mengalami perubahan warna. Hal ini sesuai dengan teori dari pernyataan. Buah apel termasuk buah klimaterik karena buahnya masih dapat mengalami proses pematangan setelah dipanen yang ditandai dengan perubahan warna menjadi coklat, sedangkan buah jeruk termasuk buah non klimaterik karena buahnya tidak mengalami proses pematangan setelah dipanen yang tidak mengalami perubahan warna. Hal ini sesuai dengan pernyataan dari Murtada dan kawan-kawan tahun 2012 bahwa buah klimaterik adalah buah yang masih dapat melakukan proses pematangan dengan cepat setelah dipanen, sedangkan buah non klimaterik adalah buah yang tidak mengalami fase pematangan setelah dipanen. Buah apel ini termasuk buah klimaterik karena laju respirasinya dan produksi etilennya cenderung meningkat secara bertahap, sedangkan buah jeruk termasuk buah non-klimaterik karena laju respirasinya dan produksi etilennya konstan serta perubahannya tidak nyata. Hal ini sesuai dengan pernyataan dari Suhardiman tahun 1997 bahwa buah klimaterik ini laju respirasi dan produksi etilennya cenderung naik secara bertahap setelah panen, sedangkan buah non-klimaterik tidak mengalami perubahan laju respirasi dan produksi etilennya cenderung konstan serta perubahan tidak nyata setelah panen. Buah apel setelah dikupas berubah warna menjadi coklat karena adanya aktivitas enzim polifenol oksidase dengan bantuan oksigen mengubah gugus morfenol menjadi O-hidroksifenol, kemudian diubah menjadi O-quinon yang membentuk warna coklat. Hal ini sesuai dengan pernyataan dari Murtada dan kawan-kawan tahun 2012 bahwa buah setelah dikupas akan berubah warna menjadi coklat karena adanya aktivitas enzim polifenol oksidase dengan bantuan oksigen mengubah gugus morfenol menjadi O-hidroksifenol, kemudian diubah menjadi O-quinon yang membentuk warna coklat.